dulu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas dari yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Sukoharjo setiap minggu keempat setiap bulan. Dan alhamdulillah dari awal periode ini Bu Halimah Dewi sampai sekarang tidak pernah berhenti. Nah, ini wajib kita syukuri dan matur nuwun sangat kepada ibu-ibu semua atas kerawahanipun, baik itu dari Aisyah daerah, Aisyah cabang maupun Aisyah ranting yang terus untuk selalu belajar mencari ilmu, tidak berhenti, baik itu batas usia yang sudah lanjut maupun masih bagi yang muda-muda. Harapannya nanti setelah ini kita akan mendapatkan tausiah ilmu oleh Bapak Solahuddin Sirizar. Dan sebelumnya saya dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PDA Sukoharjo mau matur sedikit tentang program kerja dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi maupun yang belum. Jadi harapannya ibu-ibu mangke monggo menawi saking yang saya aturaken ini nanti wonten panjenengan kersa, monggo mangke saged menghubungi Majelis Ekonomi PDA Sukoharjo. Ngaten nggih. Dados ingkang sampun dilampahi kegiatanipun saking Majelis Ekonomi PDA menika sepindah nggih pengajian ekonomi nggih. Dados kegiatan utama yang diutamakan dari Majelis Ekonomi menika nomor setunggal nika pengajian ekonomi ngaten. Dados hal-hal ingkang hubunganipun kalih ekonomi nika kathah sanget nggih. Muamalah sesama dengan sesama itu perlu dipun bahas secara detail nggih, karena menapa kita setiap hari itu melaksanakan, tapi nggih kadang apakah yang kita laksanakan itu sampun sesuai kalian aturan agama Islam napa dereng. Nah, menika perlu pun kaji wonten pengajian ekonomi nggih. Monggo mangke ibu-ibu ingkang wonten cabang wonten ranting, lah Majelis Ekonomi nipun mangke menawi dereng melampah nggih pun usulaken nggih. Eneng pengajian ekonomi, bahas masalah ekonomi. Ngaten nika sampun nggih sampun dipun napa nggih dipun emutaken wong sawangsul menika ingkang pengajian ekonomi. Lajeng ingkang nomor kalih menawi ekonomi iki mesti babakan dodolan itu nggih. Nah, menika wonten Majelis Ekonomi menika wonten ingkang naminipun Bu Eka, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Monggo ibu-ibu ingkang kagungan dagangan, ingkang kagungan usaha, monggo gabung kalian Majelis Ekonomi. Monggo mangke saged gabung saking ranting mangke saged saking cabang, saged gabung wonten daerah. Nah, menika kita tenggo saestu nggih ibu-ibu ingkang menika wau kula aturaken, aku duwe usaha cilik-cilikan gitu nggih. Aku pengen ngembangke usahaku. Nah, aku tak gabung karo Majelis Ekonomi PDA. Nah, niku dalem tenggo nggih, dalem tenggo kerjasamanipun saking ibu-ibu sedaya. Monggo nanti saged ngubungi saking pihak ranting napa pihak cabang bagian ekonomi nipun ngaten. Aku pengen gabung karo Majelis Ekonomi daerah, gen usahaku iki iso maju carane piye itu. Monggo. Ya, menika wonten Bu Eka.
Nah, lajeng menawi wonten malih mengke aku kok pengen pengen duwe usaha apa gen iso tambah penghasilan gitu nggih. Wonten MEK PDA menika wonten program Sekolah Wirausaha Aisyah. Nggih, monggo nanti menawi dalem woro-woro dateng cabang, dateng ranting iki MEK PDA arep ngenekke Sekolah Wirausaha Aisyah itu nggih. Arep carane piye buka usaha, carane masarke gitu nggih. Piye carane gawe laporan keuvangane. Nah, menika wonten Sekolah Wirausaha Aisyah. Nah, monggo nika sekedap malih mangke saking MEK PDA badhe ngawontenaken Sekolah Wirausaha Aisyah, mangke dalem woro-woro wonten cabang. Ayo digolekke peserta dinggo Sekolah Wirausaha Aisyah. Ngaten monggo nggih ibu-ibu menika ingkang ngersakaken badhe bika usaha. Kemudian nggih niku wau lajeng kok bimbingane piye, masarane piye. Nah, menika wonten Sekolah Wirausaha Aisyah. Lajeng ingkang sanesipun wonten KUKA nggih, Klinik Usaha Keluarga Aisyah. Menika menawi kala wau ibu-ibu kok aku kok ra iso masarke yo, aku kok ra iso gawe laporan keuangan yo. Nah, niku mengke curhate saged saking dateng Majelis Ekonomi PDA. Niku mengke wonten KUKA. Jadi nek klinik niku kan menawi piyai napa nggih pemikiranipun nek jenenge klinik kuwi mesti kan untuk yang sakit mau berobat. Nah, atau mungkin ingin konsultasi dengan beberapa keluhan yang diderita ngaten. Jadi menawi ekonomi nika nggih wonten klinikipun nggih, naminipun KUKA menika, Klinik Usaha Keluarga Aisyah. Lajeng malih wonten Majelis Ekonomi PDA niku wonten Koperasi Aisyah. Nggih, alhamdulillah wonten MEK PDA menika kooperasinipun sampun berbadan hukum. Nggih. Badan hukumipun menika Koperasi Konsumen. Nggih. Koperasi Konsumen Syariah Aisyah Sejahtera Sukoharjo. Jenenge dawa banget gitu nggih. Nah, menika kersanipun mencakup semuanya nggih. Ya konsumen enek, syariah enek, Aisyah enek gitu nggih. Wilayah ning Sukoharjo ya enek. Nah, itu namanya KKSASS nggih. Lah lajeng koperasi MEK PDA menika mangke badhe memasok nggih, memasok wonten dapur PDA. Jadi pimpinan daerah Aisyah Sukoharjo menika insyaallah mangke Oktober sampun melampah dapur MBG. Dados PDA niku sampun diparingi kuasa saking PP Muhammadiyah. Jadi PP Muhammadiyah sampun MOU kalih Badan Gizi Nasional. Kagem warga Muhammadiyah Ortum Aum gitu nggih ingkang badhe mbikak dapur MBG. Nah, menika PDA Sukoharjo menika mbikak 2 dapur. Lah ingkang masuk bahan-bahan bakunipun menika saking Koperasi Aisyah Sejahtera Sukoharjo. Lah monggo menawi ibu-ibu sedaya aku pengen nitipke tahu tempe atau nggih menika menu kagem MBG, lah monggo panjenengan saged ngubungi koperasi. Nggih, mangke dados panjenengan setor dhateng koperasi dipun sade dhateng dapur PDA. Nggih. Lah selain nggih memenuhi kebutuhan dapur, Koperasi Konsumen menika memenuhi kebutuhan
sedayanipun, baik nika warga Asia napa sinten ingkang betahaken gitu nggih. Misale aku pengen beras tak jikuk saka Koperasi Asia Sukoharjo, saged monggo nanti kontak nggih menika koperasi sampun wonten pengelolanipun saged menika atau biskuit gitu nggih, biskuit cahaya saged atau sabun cuci piring saged monggo jenengan ngersake barang nopo saking koperasi insyaallah akan kita sediakan nggih, akan kita sediakan. Lah menika ingkang babakan kalih koperasi setunggal dodolan nggih, tadi dodolan. Ingkang nomor kalih ingkang babakan kalih koperasi niku keanggotaan koperasi. Nggih, monggo ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken dados anggota koperasi KKSASS ingkang dalem aturaken kala wau. Monggo mangke saged menghubungi saking cabangipun napa langsung ke Majelis Ekonomi PDA. Nggih. Dados mangke anggota niku setiap tahun badhe pikantuk sisa hasil usaha saking usaha koperasi konsumen kala wau. Nggih. Dados menawi badhe nderek niku simpanan pokokipun nggih, menawi koperasi niku wonten simpanan pokok, simpanan wajib nggih. Simpanan pokokipun 250.000. Simpanan wajib monggo kersa, simpanan wajib bisa berbeda. Nggih. Menawi simpanan pokok niku semua anggota harus sama. Jadi 250.000. Saged dicicil nggih, saged dicicil ngantos Desember. Utawi nek taun niki dereng ya taun ngarep derek nggih mboten napa-napa. Monggo niku nggih ingkang hubungannya kalih koperasi saged nderek anggota koperasi. Nah, syaratipun niku wau simpanan pokok, simpanan wajib kalih mengke ngisi buku daftar anggota. Nggih. Menika nggih ibu-ibu ingkang dalem aturaken sekedhik saking program kerja punapa kegiatan Majelis Ekonomi PDA Sukoharjo. Monggo ibu-ibu ingkang ngersakaken dalem tenggo saestu kerjasamanipun saking panjenengan sedaya nggih. Karena menika napa nggih, semakin banyak mitra, semakin banyak hubungannya itu akan lebih bagus. Luwe akeh anggotane yang bisa memanfaatkan kegiatan dari Majelis Ekonomi PDA niku langkung sae manfaatipun. Nggih. Dalem kinten menika kemawon ingkang dalem aturaken mbok menawi wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Suprihatin yang sudah menyampaikan program-program Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu monggo ingkang ngajeng menika dipun lenggahi rumiyin nggih, dipun isi rumiyin kersanipun mangke ingkang kenton, ingkang rawuh kenton saged nglenggahi papan ingkang wonten wingking ngaten. Monggo Ibu ingkang ngajeng dipun isi rumiyin. Sambil menunggu kerawuhan Ustadz Sirizar, monggo ibu-ibu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan
murojaah yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Barokah, Sarjana Agama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bunda-bunda solehah semuanya yang membawa Al-Quran, kita buka surah Ali Imran sampai kita nanti sampai akhirnya besok berlanjut gitu. Mungkin di HP ada aplikasinya. Nanti insya Allah yang kita baca hari ini nanti berlanjut di pertemuan berikutnya. Ngaten nggih bunda-bunda semua. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم
وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu monggo katuran lenggah wonten ngajeng ya Bu. Monggo Bu. Kersane yang depan terisi nggih. Monggo Ibu ingkang wonten wingking yang di tataran bawah monggo katuran pinarak lenggah wonten ngajeng. Kal anum nika Bu, VIP. Monggo Ibu. Biasane raket. Jangan atur Ibu. Jangan atur. Monggo Ibu katuran ngelenggai wonten ngajeng ingkang tasih kosong. Monggo Ibu. Sambil Ustadz mempersiapkan segala sesuatunya, baiklah kita akan memulai acara ini. Monggo ingkang tasih wonten wingking, ingkang nembe rawuh katuran pinarak wonten ngajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang kami hormati dan kami tunggu-tunggu kerawuhannya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Salahuddin Sirijar yang akan memberikan materi ketarjihan pada pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan
cabang Aisyah se-Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya IGABA Kecamatan Polokarto yang hari ini berkenan hadir. Yang kami hormati Kepala dan Guru Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah, Amal Usaha Aisyah se-Kabupaten Sukoharjo. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bersemuka di tempat yang mulia ini, di Masjid SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, terima kasih matur nuwun sangat atas kerauhannya menghadiri undangan kami untuk mengikuti kajian tarjih fikih wanita yang pada kesempatan ini kita pertemuan yang ke-16 kita sudah akan membahas bab sholat bagian yang kedua. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, baiklah kami bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan di awal bahwa karena pada hari ini ada kabar yang sampai kepada kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ibunda tercinta dari Ibu Halimah Dewi pada hari ini di Boyolali, Ibu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah menerima segala amal baik beliau dan ditempatkan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kami akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suci Al-Quran sampun kalawau Bu. Yang ketiga kajian inti kita pada pagi hari ini, bab sholat bagian yang kedua oleh Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA. Yang keempat penutup. Kami sampaikan bahwa hari ini karena kami nanti setelah acara ini akan insya Allah akan takziah ke Boyolali, ke rumah Ibunda Dewi, maka untuk tanya jawab nanti kami tiadakan Ustadz. Kami pending untuk insya Allah pertemuan yang akan datang. Ngaten nggih Bu? Monggo. Untuk acara pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA, waktu kami silakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak hadir, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Ibu-ibu sekalian, ini kajian yang ke-16 untuk tema saya terkait dengan fiqhun nisa ya. Dan untuk bab sholat ini bagian yang kedua. Kemarin kita sudah membahas apa toh pengertian dari sholat itu, bagaimana kedudukan ibadah sholat itu di dalam agama kita, apa hukumnya, termasuk apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Itu kemarin sudah kita bahas. Intinya orang yang meninggalkan sholat wajib itu ada dua macam. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sekaligus menolak dan menentang syariatnya. Aku pokoknya nggak mau sholat, istrinya sholat nggak boleh, anaknya sholat jangan sholat. Ini artinya orang yang menentang ibadah sholat, maka itu murtad, keluar dari agama Islam, dia sudah bukan muslim. Tapi kalau dia tidak menolak syariat sholat, dia menyadari, waduh, aku tadi malam itu enggak sholat isya, dosa aku ini, bertobat, tapi besok lagi bolong lagi sholatnya. Ini sebenarnya dia meninggalkan sholat, tapi bukan karena menolak syariatnya, tapi mungkin malas, mungkin hawa nafsunya waktu itu datnyeng gitu ya, sehingga dia kadang sholat kadang tidak. Maka orang yang seperti ini muslim tapi fasik, muslim tapi dosanya besar. Karena di dalam ayat disebutkan sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati tidak bertobat, tapi Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik. Selama kita punya kunci surganya, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dapat surga. Cuman ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau dosanya itu lebih besar daripada pahalanya, maka mampir dulu di neraka sampai diampuni. Tapi kalau pahalanya lebih berat, lebih besar dari dosanya, famang sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radhiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat ridho, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemarin terakhir kita bahas. Hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan waktu-waktunya. Karena kalau kita belajar ilmu usul fikih, ternyata hukum syariat Islam, hukum Islam itu kalau dilihat dari waktu pelaksanaan. Jadi hukum Islam, syariat Islam, ibadah-ibadah di dalam syariat Islam itu kalau dilihat dari waktu pelaksanaannya, kewajiban-kewajiban itu ada kewajiban-kewajiban yang tidak ditentukan waktunya, pokoknya wajib dilakukan, tapi kapan saja boleh, yang penting dilakukan. Itu disebut wajib yang mutlak, wajib tapi kapan wae oleh, sing penting kerjake. Contohnya mengqadha puasa Ramadan, bulan depan boleh, 3 bulan lagi boleh, setengah tahun lagi boleh, ini tidak ditentukan, yang penting kerjakan. Tapi ibadah sholat yang kita bahas sekarang ini termasuk suatu kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Allah berfirman, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Itu kalau kita belajar ilmu ushul fikih itu namanya wajib muqayyad. Jadi ada wajib mutlak, ada wajib muqayyad. Wajib mutlak itu tidak ditentukan waktunya, pokoknya harus dikerjakan. Kalau wajib muqayyad, kewajiban itu sudah dibatasi dan ditentukan waktunya. Tapi paling tidak ada 2 macam yang dibatasi waktunya itu. Ada yang waktunya luas, ada yang waktunya sempit. Contoh dibatasi waktunya
tapi waktunya luas itu sholat 5 waktu. Itu disebut wajib muqayyad yang muwassa, diberi waktu yang luas. Ibu-ibu kalau sholat duhur berapa menit? Berapa menit Bu? 5 menit cukup nggih? Kok 5 menit? 3 menit saja cukup insya Allah. Tapi waktu yang diberikan berapa? Sekitar 3 jam, anggap saja jam 12 sampai jam 3 lah kurang lebih itu ya. Jadi waktu yang diberikan 3 jam, padahal cukup mengerjakannya 3 menit. Itu artinya apa? Waktu yang diberikan dibatasi waktunya, tapi waktunya luas. Ada jenis yang kedua, dibatasi waktunya dan waktunya itu mudhayyak, wajib muqayyad yang mudhayyak. Contohnya apa? Puasa Ramadan kalau yang wajib itu mudhayyak, waktunya kapan? Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, yaitu waktu sholat ibadahnya di situ. Mau izin 1 menit nggak bisa, jam 12 siang aku izin 2 menit saja, gelegek nggak bisa. Itu antara kewajiban yang diberikan dengan waktu yang diberikan sama. Tidak seperti sholat tadi, bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa di akhir waktu, luas. Tapi kalau ibadah puasa, yos itu tadi waktunya yang diberikan itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah ini termasuk ibadah yang sudah ditentukan waktunya, tapi ada keluasan di dalam mengerjakannya. Meskipun disebut waktu sempit maghrib, ya sama, anggap saja waktunya 1 jam atau kurang dari itu. Nah, tapi kan ngerjakannya cukup 3 menit, itu tetap disebut ibadah yang waktunya itu diberi keluasaan. Kemudian Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tidak perlu saya panjang kalam karena tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Ini hanya sekedar menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa kewajiban sholat sehari semalam itu 5 kali. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu salah satu ulama ahli fikihnya para sahabat, ulama di kalangan sahabat. Maka Rasul pernah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk kemana? Ke Yaman. Untuk menjadi apa? Menjadi hakim. Untuk menjadi hakim di Yaman, pemutus perkara di Yaman. Nah ini Rasul pernah bersabda, ba'atsani Rasulullah, Rasul mengutusku. Ini sebenarnya ketika beliau diutus ke Yaman. Apa sabda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman nanti, untuk menjadi mufti juga di Yaman nanti? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu nanti ketika di Yaman kamu akan mendapatkan banyak ahlul kitab, mereka yang mendapatkan kitab sebelum Al-Quran. Fad'uhum ila syahadatillah, maka pertama yang kamu lakukan adalah ajak mereka, dakwai mereka untuk bersyahadat, untuk mengakui keberadaan Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku utusan Allah, artinya ajak untuk bersyahadat. Maka dakwah pertama itu mengajak orang untuk beriman, bersyahadat, itu kunci masuk surga. Wa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah beriman, bersyahadat, fa'alimhum, beritahu mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim 5 shalawatin, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah mengerjakan 5 salat, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat, diambil dari yang kaya dari mereka dan diberikan kepada yang miskin dari mereka. Maka berdasarkan hadis ini,
zakat itu hanya diwajibkan kepada yang kaya dari umat Islam. Aghniyaihim, himnya itu kembali umat Islam. Jadi nek orang muslim ora wajib zakat. Lah mbok duitnya triliunan tapi kalau enggak muslim dia tidak punya kewajiban zakat. Karena cukup tidak beriman wis neraka, enggak perlu dihitung yang lainnya. Tapi yang sudah bersyahadat nanti diuji kalau kaya mau zakat atau tidak. Faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada yang fakir di antara mereka. Himnya itu muslimin. Maka para ulama juga menyebut yang berhak untuk menerima zakat itu prinsipnya orang muslim. Karena fuqaraihim itu fuqarail muslimin juga. Yang diwajibkan kan hanya yang muslim juga. Maka yang berhak menerimanya ini juga yang muslim saja. Kecuali nanti ada perkecualiannya, nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Kalau sudah seperti itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, jaga harta-harta mereka yang mulia. Harta yang ya mungkin rumahnya, harta bendanya, kendaraannya itu haram untuk dizalimi kalau sudah seperti itu. Wattaqi da'watal matlum, dan takutlah kamu, jauhilah kamu doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada batasan dari doanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis tentang kewajiban sholat sehari semalam 5 waktu. Ditambah lagi yang kedua itu Bu, itu cerita ketika Rasul di Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Ketika Allah perintahkan 50 kali sehari, beliau turun, ditanya Nabi Musa, berapa kewajibannya? Sehari semalam 50. Umatmu nanti nggak kuat, minta keringanan kepada Allah. Kemudian ketika Rasul datang lagi menghadap Allah, maka ini Allah berfirman, ini firman Allah, hadis qudsi, ya sudah, bukan 50, 5 kali sehari. Wa ya khamsun, itu nilainya seperti sholat 50 kali. Artinya setiap kita mengerjakan atau mendirikan satu sholat dilipat gandakan 10 kalinya. Itulah kemudahan, keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Cukup 5 kali tapi sama nilainya. Kita seakan-akan sholat 50 kali, karena setiap kali kita sholat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 10 kali lipatnya. Itulah sholat 5 waktu yang diwajibkan, yang merupakan rukun Islam. Waktu-waktu sholat wajib ini nanti kalau saya bacakan hadisnya, ibu-ibu pilihnya begini. Kalau jenengan membaca hadis satu persatu, kesannya itu ada apa ya istilah, ada ketidaksinkronan antara satu hadis dan hadis yang lain. Maka kalau kita belajar ilmu usul fikih itu, kalau ada dalil yang satu dengan yang lain itu kok berbeda, kok kesannya bertentangan, maka pertama dikompromikan. Mungkin ada yang umum, ada yang khusus, maka yang khusus nanti mengkhususkan dari yang umum. Contoh, dalam ayat semua anak itu dapat warisan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Setiap anak laki-laki itu akan mendapatkan bagian dari orang tuanya yang meninggal. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walid. Demikian juga untuk anak-anak wanita, anak-anak perempuan juga dapat bagian. Artinya apa? Setiap anak pasti semuanya dapat bagian dari warisan orang tuanya. Tapi Rasul bersabda, al-qatilu la yarisu, pembunuh itu tidak mewarisi. Itu sabda Rasul. Artinya keumuman ayat bahwa setiap anak itu dapat warisan dari orang tuanya ditahsis, dikhususkan oleh Rasul. Adapun pembunuh itu tidak menerima warisan. Jadi kalau ada anak laki-laki atau perempuan kok membunuh orang tuanya, lah orang tuanya sedo kan meninggalkan warisan, si pembunuh tadi tidak dapat warisan, khusus bagi si pembunuh. Ini contoh. Jadi kadang-kadang ada yang dalil umum,
ada dalil khusus, maka dalil khusus ini mengkhususkan keumuman dalil. Umumnya dalil semua anak dapat warisan, tapi ada dalil khususnya. Kalau membunuh orang tuanya dia tidak dapat bagian, berarti khusus. Ini contoh. Jadi ketika kita memahami dalil satu dengan dalil yang dua, dalil yang lainnya kok ada pertentangan, ada perbedaan, maka dikompromikan, diambil jalan tengahnya dan seterusnya. Maka kalau nanti kita jenengan baca beberapa hadis yang saya tampilkan, kelihatannya satu dengan yang lain agak berbeda keterangannya. Tapi kemudian dari dalil yang ada, seperti yang kemarin saya lihat ini dalil yang khusus. Kalau yang tiga itu nanti jenengan baca sendiri, sudah saya artikan. Hadis yang keempat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innahu laisa fin naumi tafritun innamat tafritu ala man lam yusallis salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Sesungguhnya kalau orang itu dalam keadaan tidur, ketiduran, itu dia disebut tidak melalaikan. Dia tidak melampaui batas, dia tidak melalaikan sholat karena ketiduran. Karena yang disebut orang yang melalaikan itu dia sadar, ngerti kiwayai sholat duhur, tapi dia nggak mau melakukannya sampai datangnya waktu asar. Itulah orang yang melalaikan sholat duhur. Tapi kalau tidur jam 10 pagi, bangun-bangun jam 4 sore, wah, lo ke jam 4 sore aku rong sholat duhur, ini bukan tafrid, bukan melalaikan karena apa? Ketiduran. Ini contoh ya. Jadi nanti ada perkecualian dari waktu itu. Baik, nanti kita bahas di belakang. Untuk mempersingkat waktu, dari dalil-dalil yang ada, 4 hadis yang saya contohkan dan hadis-hadis lainnya, banyak hadisnya. Nanti kalau saya tampilkan nanti menghabiskan halaman. Maka saya contohkan beberapa hadis yang penting berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Kemudian dirinci. Nah, sekarang rinciannya ngeten iki. Waktu sholat zuhur kapan? Ketika matahari tergelincir. Jadi kalau dulu di zaman Rasul itu kalau ada masjid itu biasanya dekat masjidnya itu ditancapkan tombak, kemudian dilingkari. Tombaknya 1 meter, lingkarannya kira-kira juga 1 meter. Nanti kalau tombaknya ini lancipnya, kalau ternyata bayangannya itu udah ke timur, sudah mulai ada bayangan sedikit ke timur, berarti mataharinya sudah mulai tergelincir ke arah barat. Itulah waktu zuhur. Ketika matahari tepat di atas, itu belum waktu zuhur, itu waktu dilarang sholat. Nanti kita bahas juga waktu-waktu dilarang sholat. Tapi begitu sudah tergelincir ke arah barat, ini anggap saya sana barat, ke arah barat, sehingga bayangannya itu sudah ke timur dikit, berarti sudah masuk waktu zuhur. Kapan berakhirnya? Datangnya waktu sholat asar. Prinsipnya gini, waktu sholat zuhur itu paling akhir, ketika bayangan itu sama dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter, bayangannya juga 1 meter, itu akhir waktu sholat zuhur. Maka kalau tombaknya 1 meter, lingkarannya itu anunya juga 1 meter, kok ternyata bayangannya wis melewati lingkaran, berarti bayangannya sudah lebih panjang dari bendanya, maka muadzin akan sholat, akan adzan asar. Dulu ngoten niku. Kalau sekarang nggak ada, cukup pakai almanak itu ya, pakai jadwal sholat itu. Itu dengan adanya ilmu pengetahuan, maka beribadah pun juga semakin mudah. Dulu kalau mau adzan kok tonton ini bayangannya wes luwih panjang dari bendanya belum, nek urung salat asar, begitu udah lebih panjang baru diadzani. Rada rekoso dulu. Tapi sekarang dengan adanya ilmu hisab itu memudahkan kita yang mau sholat. Sekarang nggak ada masjid-masjid yang pakai model begitu itu. Wes lebih panjang belum itu bayangannya dari bendanya. Waktu sholat asar dimulai ketika bayangan mulai lebih panjang dari bendanya, itulah masuk waktu asar. Sampai kapan?
sampai tenggelamnya matahari. Untuk melihat tenggelam matahari juga jane ora mudah. Wes tenggelam apa urung ya, sik kayane urung. Dulu agak sulit. Tapi sekarang dimudahkan dengan ilmu hisab kita yang dipakai ulama Muhammadiyah untuk menentukan awal Ramadan itu sama. Itu alat yang digunakan untuk menentukan waktu sholat. Maka ibu-ibu, yang aneh itu kalau sholat mau dengan almana pakai ilmu hisab. Ning nek poso ora oleh, nek nganggo ilmu hisab jarine bid'ah, ora sah apa itu posone. Lah salate nganggo kok poso ora oleh nganggo iki pripun? Sama dulu kan gitu toh. Dulu pakai mata, sekarang pakai ilmu itu sama. Jadi ilmu hisab yang dipakai untuk menentukan awal dan berakhirnya waktu sholat 5 waktu itu alat yang sama digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ketika berakhir waktu sholat asar dengan tenggelamnya itu otomatis masuk waktu sholat maghrib ketika tenggelam matahari. Kapan berakhirnya? Berakhirnya yaitu ketika syafaq itu mega merah. Syafaq itu sebenarnya sisa sinar matahari yang sudah tenggelam. Karena ketika matahari tenggelam, sinarnya tidak otomatis hilang. Begitu matahari tenggelam, namanya ini matahari ya. Begitu tenggelam, itu enggak langsung gelap. Sisa sinarnya itu namanya syafaq. Semakin matahari tenggelamnya semakin dalam di ufuk barat sana, maka sinarnya semakin semburat, semakin lemah sampai sinarnya itu habis sama sekali. Itu berarti sudah masuk waktu isya. Jadi sholat maghrib itu selama syafaq merah atau mega merah yang ada di ufuk barat itu masih semburat, masih sholat maghrib. Begitu sudah hilang, barulah masuk waktu isya. Jadi dulu nggak sederhana. Muadzin itu kalau mau menentukan adzan, kita aja semburat, oh berarti dong habis. Tapi dengan adanya almana, dengan adanya ilmu hisab memudahkan kita untuk mendeteksi awal dan berakhirnya waktu sholat. Lah begitu syafaqnya sudah hilang di ufuk barat, maka masuklah waktu sholat isya. Dan waktu sholat isya itu berakhir ketika terbitnya fajar, tapi fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Karena di dalam istilah fikih kita itu ada 2 macam fajar. Fajar shadiq, fajar kadzib itu fajar bohong. Kalau fajar shadiq itu fajar sing bener. Apa bedanya? Fajar kadzib itu, saya punya gambaran sebenarnya. Coba kita lihat. Mudah-mudahan ada. Untuk menggambarkan. Nah ini. Ini yang disebut fajar kadzib. Fajar kadzib. Sinarnya itu naik. Sing padang itu lagi munggah, tapi belum melebar. Jadi nek ditonton ufuk timur itu wes rada padang, tapi padangnya ya daerah situ. Kanan kirinya masih gelap. Itu namanya masih fajar kadzib. Ke atas. Sinarnya itu baru ke atas. Tapi kalau fajar shadiq itu sudah mulai melebar. Sinarnya itu kalau ufuk timur kita lihat itu ke kanan kirinya itu sudah sinarnya itu sudah melebar. Itu namanya fajar shadiq. Bedanya ngeten iki. Yang kiri itu fajar kadzib, yang kanan itu fajar shadiq. Tapi yora gampang untuk mendeteksi kapan fajar kadzib itu berubah menjadi fajar shadiq. Lah, ilmu pengetahuan sekarang, ilmu hisab yang dipakai Muhammadiyah itu bisa digunakan untuk mendeteksinya. Nah, ini apa itu terkait dengan waktu berakhirnya waktu isya. Kalau fajar kadzib ini masih waktu isya. Tapi kalau fajar shadiq
sudah masuk waktu subuh, waktu isya sudah habis, masuklah waktu subuh. Itu yang berkaitan dengan apa itu fajar ya, istilah fajar. Fajar itu kebalikan dari syafaq. Kalau syafaq itu matahari tenggelam, sisa sinar mataharinya masih muncul, itu syafaq. Tapi kalau fajar, mataharinya orang muncul, tapi sinarnya wes muncul sih. Nah itu munculnya sinar itu tadi disebut dengan fajar. Itu yang berkaitan dengan fajar. Kita kembali yang ke tadi. Kemudian waktu sholat subuh. Kapan berakhirnya waktu sholat subuh? Dengan terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, maka waktu subuh sudah berakhir. Kalau dulu ya susah juga sebenarnya, matahari wis muncul paurung ya susah. Tapi sekarang dengan ilmu hisab kita bisa melihat almanak kita. Oh hari ini mamanya sekarang pakai alat kita itu ya, anggap saja hari ini kalau hari ini waktu subuh 4:08, terbit matahari 5:23, zuhur 11:31, asar jam 22:40, maghrib jam 15:35, isya jam 18:44, jam 6:44. Nah itu apa itu contoh penggunaan almanak atau ilmu hisab di dalam menentukan waktu-waktu. Kalau kita menghitung kesulitan nanti, kita cukup mengikuti apa itu ulama-ulama kita yang sudah mampu untuk menghitung waktu-waktu sholat untuk saat ini. Nah, ada catatan ini Bapak Ibu sekalian, catatan penting ini yang terakhir. Yang pertama, apabila seseorang mendapatkan 1 rakaat subuh kemudian terbit fajar, Allah mamanya bangun, lah kau wis padang men, Allahu Akbar, dia dapat 1 rakaat subuh kok kemudian terbit fajar, maka dia dihukumi masih mendapatkan sholat subuh pada waktunya. Demikian juga zuhur ke asar, orang sholat baru 1 rakaat, bayangan sudah lebih panjang dari bendanya, masuk asar, tapi karena sudah dapat 1 rakaat zuhur, dia dihukumi masih sholat zuhur pada waktunya. Sama sholat asar, 1 rakaat, baru 1 rakaat kok tenggelam matahari, maka dia sudah dihukumi sholat asar pada waktunya. Jadi berdasarkan hadis ini itu mengkhususkan dari 3 hadis yang jenengan baca itu di atasnya itu. Waktu zuhur jam ini sampai jam inilah itu kemudian dihabis dengan ini. Jadi habisnya waktu zuhur kalau masuk waktu asar, habisnya waktu asar kalau masuk waktu maghrib, habisnya waktu maghrib kalau masuk waktu isya, habisnya isya kalau masuk waktu subuh. Khusus subuh waktunya sampai terbit matahari, bukan nanti datangnya zuhur ya, bukan. Khusus subuh tidak ikut zuhur tapi habisnya ketika terbit matahari. Itulah waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang kedua, apabila seseorang benar-benar lupa sholat zuhur dan dia baru ingat atau sadar setelah masuk waktu sholat asar atau bahkan maghribnya atau bahkan isyanya, maka dia ketika ingat itu harus segera berwudu kemudian sholat, dan sholatnya sah kalau memang dia lupa. Hadisnya saya sebutkan itu, idza raqada ahadukum, apabila salah satu dari kalian ketiduran anis sholat dari sholatnya, au ghafala anha, atau kelupaan, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika ingat. Fa innallaha yaqul, karena Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Hadis yang B, man nasya sholatan, sabda Rasul yang lain, hadisnya sahih Bukhari Muslim,
siapa yang lupa sholat, fal yusalliha ila dzakaroha, maka hendaknya segera sholat ketika dia ingat. La kafarata laha, tidak ada dendanya, tidak ada hukumannya, illa dzalika, kecuali yaitu segera sholat itu tadi. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, wa aqimis sholata lidzikri, itulah firman Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Artinya waktunya orang yang ketiduran itu ketika bangun. Jadi ada seseorang tidur jam 12 atau jam 1 pagi, jam 12 malam, bangun-bangun wis jam 6:30, geragap, wah piraki 6:30, berarti dia ketiduran. Kapan waktu sholat subuhnya? Lah ketika dia bangun itu. Kalau dia jam 5, jam 4:30 ger mekengkeng, aku engko sholat tegah sholat aku, itu nanti habis waktu, berarti dia meninggalkan sholat. Tapi kalau dia ketiduran sampai jam 7 baru bangun, maka waktunya yang orang tidur itu ketika bangun. Ada kisah di situ, saya sebutkan kisahnya, saya baca, saya jelaskan saja secara khusus supaya mempersingkat waktu. Jadi Rasulullah, ini cerita dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah itu pernah bersama-sama melakukan bepergian jauh, kemudian istirahat di suatu tempat pada malam harinya. Bangun-bangun sudah terbit matahari. Bangun, semua yang safar istirahat itu karipen kabeh itu. Maka Rasul bersabda, angkat barang-barang kita pindah ke tempat lain. Tempat kita ini dihadiri oleh setan. Maka Rasulullah minta pindah ke tempat yang lain. Setelah itu Rasul minta air wudhu. Mana air wudhunya? Kemudian Rasul bahkan sholat fajar dulu. Setelah itu Rasul memimpin sholat subuh berjamaah meskipun matahari sudah meninggi. Tapi kenapa? Ya tadi, karipen tadi, kondisinya ketiduran. Maka orang yang ketiduran waktunya ketika dia bangun. Orang yang lupa waktunya ketika ingat. Kita lupa sholat duhur, ngerti-ngerti ingatnya waktu isya. Lah jam 11 malam itu pas rodo Arturu gue, tahu-tahu ingat, Masya Allah, aku mau ternyata orang sholat duhur, langsung ambil air wudhu, sholat duhur di waktu isya itu. Itulah waktunya orang yang dalam keadaan lupa. Dari pemahaman di atas, ibu-ibu, maka apabila seorang wanita masuk duhur dan sebelum sholat kedatangan darah haid, jam 12, jam 1, suci. Tapi ketika jam 1:30 ambil air wudhu itu ternyata datang haidnya. Wah, waduh, piye kirong sempat sholat duhur. Orang yang seperti itu insya Allah tidak berdosa, tidak termasuk meninggalkan sholat. Karena sholat itu boleh dikerjakan di awal waktu, boleh di tengah-tengah, bahkan di akhirnya pun boleh. Jam 2:30, sekarang anggap saja ini ya, asarnya itu jam 2:40 menit. Kita jam 2:35 lagi sholat asar, ya sah, masih sholat pada waktunya. Tapi yang di awal itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Tapi yang di akhir waktu juga sah. Maka lagi jam 2:30 arep sholat zuhur, baene datang haidnya, ora dosa karena dia masih pada waktunya. Kecuali sampai waktu zuhur dia sengaja tidak sholat zuhur, dosa. Tapi kapan waktunya? Ketika besok haidnya sudah bersih, begitu mandi sudah bisa sholat. Pertama kali yang dilakukan adalah sholat zuhur yang sepekan lalu dia belum sempat lakukan. Itu waktunya orang yang kebablasan tadi, mau sholat ini kedahuluan sama. Mengapa dia sholat zuhur? Karena waktu wajibnya sudah datang. Begitu jam 12 itu waktu zuhur, dia sudah punya kewajiban. Tapi karena ada uzur, maka diganti ketika besok meskipun jenengan sucinya di waktu maghrib atau waktu isya baru suci, mandi, setelah itu sholat zuhur yang kemarin belum sempat dilakukan. Termasuk
Ibu-ibu, ini termasuk kalau jenengan nifas, masuk waktu asar jam 3 jam 4, tahu-tahu krasa wisanya wis iso kae, nifasnya datang, lahiran belum sempat sholat asar lah, kuwi mau ya jam 3 jam 4 urung sempat sholat asar, baiknya juk-juk langsung rumah sakit, langsung keluar, nifasnya datang belum sempat sholat, itu boleh. Nanti kapan? Besok nek wis nifasnya hilang, pertama yang diingat aku dhisik rung sempat sholat asar, nah itu langsung sholat asar, asarnya saja. Itu terkait dengan apa itu dalil-dalil seperti itu. Bahkan diperbolehkan untuk bertayamum bagi yang ingat sholatnya pada akhir. Ngeten. Sekarang kita tahu asarnya jam 2 lebih 40 menit, jam 2 lebih 40 menit. Sekarang jam 2 lebih 37 menit. Lah, kali 2 menit, 3 menit nih. Kalau kita ke belakang ambil air wudhu, takutnya habis waktu zuhurnya, maka tayamum kemudian sholat zuhur. Itu kalau terpaksa. Tapi nggak boleh menyengaja. Jam 12 jam 1, aku tak dengar-dengar gen kali semenit ngas. Wah, kali semenit tayamum lah, itu ya nggak boleh. Tapi kalau kita nggak sengaja, ingatnya kok ma'arif asar baru ingat, ditonton, waduh kali 2 menit 3 menit, tayamum kemudian sholat zuhur pada waktunya. Itu kondisinya darurat. Tapi kalau masih ada 10 menit 15 menit jek iso wudu, ya ambil air wudu kemudian sholat zuhur. Ngoten nggih? Yang terakhir, ini pertanyaan-pertanyaan zaman now. Bahkan sebagian orang orientalis ada yang mendiskreditkan Islam atau mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka punya tuduhan ngeten. Katanya ajaran Islam itu sumbernya dari Tuhan mereka, dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Kan mestinya nek Tuhan Maha Tahu, itu kan ada tempat-tempat yang tidak normal. Di kutub itu bisa itu musim panas itu awan roh itu berbulan-bulan itu siang, berbulan-bulan. Nanti kalau udah malam ya berbulan-bulan malam kutub itu. Kutub itu kan tidak normal. Loh, katanya Allah Maha Tahu, kok tidak membahas kutub? Berarti satu, dianggap Allah tidak Maha Tahu. Kedua, mereka loh jarine Tuhan kalian itu adil. Berarti sholat itu ya pas gowong Indonesia kuwi. Nek wong kutub piye? Kok Allah tidak mempertimbangkan orang kutub? Kesannya begitu, sehingga menganggap bahwa Allah tidak adil. Agama gowong Indonesia sing waktu-waktunya itu normal. Lah nek sing ra normal, wah itu berarti didiskreditkan itu. Saya pernah dapat pertanyaan juga di daerah Perancis. Tidak sepanjang apa itu kutub. Ada pertanyaan ngeten. Ustadz, ada di daerah Perancis itu suatu waktu yang mana tidak mengalami waktu isya, Bu. Jadi katanya itu kalau waktu asar, nanti maghrib itu kan syafaknya itu kan butuh hilang, tapi syafaknya belum hilang, ujuk-ujuk wes fajar. Jadi antara syafak dengan fajar itu ora enek gelape. Lah nek ngene iki berarti waktu isyae mboten enten. Pripun niku nek ngono? Nah itu ada. Kalau yang di kutub lebih besar, lebih berat lagi, berbulan-bulan siang. Lah salat isyae karo maghribe kapan? Berbulan-bulan malam. Lah kapan waktu salat zuhur dan asarnya? Maka para ulama kita, hukum Islam itu ngeten. La yungkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril amkinati wal azminati wal ahwal. Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena ada perubahan waktu atau tempat atau keadaan. Artinya apa? Waktu,
tempat, keadaan itu bisa merubah hukum. Itulah elastisnya hukum Islam. Contoh, bukan harus ya, bisa. Contoh apa dulu? Waktu bisa merubah hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa hukumnya makan minum? Makan minum hukumnya apa? Mubah, boleh. Mau makan boleh, mau nggak makan boleh. Tapi kalau siang ini bulan Ramadan, loh dari makan minum mulai kok dosa? Karena waktunya. Waktu bisa merubah hukum. Tempat juga bisa merubah hukum. Maca Quran dapat pahala apa Bu? Dapat toh. Salat duhur, kalau jenengan salat duhur dapat pahala toh. Lek jenengan teng WC salat angsal mboten. Loh, jarene salat duhur itu wajib dan dapat pahala. Akar salat nang kene enggak boleh. Tempat juga bisa merubah hukum. Keadaan juga bisa merubah hukum. Nikah hukumnya apa Bu? Nikah itu asalnya mubah. Jadi kalau ada mahasiswa arep ngelamar koncone sak kelase ya oleh. Orang ngelamar ya oleh, itu mubah kok. Tapi keadaan bisa merubah hukum. Kalau si laki-laki tadi sudah siap mental, sudah siap ekonomi, lah ini disunahkan. Kapan bisa menjadi wajib? Lah kalau Israel iso ngampet, iki engko nek ra nikah iki engko berbuat zina ini. Israel iso ngampet kok, itu udah wajib nikah. Harus dinikahkan nek ngono kuwi. Ora dinikahke nanti malah berbuat zina. Tapi bisa makruh kapan? Urung siap mental, belum siap ekonomi. Engko anak bojone dikasih apa? Ya sah salat nikah, tapi engko anak bojone kayak apa? Makanya ada kemakruhan. Sah tapi makruh. Ada yang haram. Bahkan kemarin kasus pembunuhan itu ya, suami menyuruh istrinya untuk jadi PSK, naudzubillah min dzalik. Ngoten toh? Kan dadi germone berarti kantongi karo suami ini. Naudzubillah. Jek enek sing ngoten niku. Oke sing ngoten niku terus. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindarkan dari yang seperti itu. Lah itu kan berarti kan sesuatu yang apa itu haram. Saya nikahi dia nanti tak dadake PSK. Naudzubillah, itu haram itu. Pernikahan dengan niat seperti itu berarti pernikahan yang diharamkan oleh agama. Aku nikahi dia, engko tak perbudak dia supaya jadi rojo aku. Lah ini sudah dosa itu. Menikah yang asalnya sunnah, mubah, sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Lah bapak-bapak ibu-ibu, bagaimana ini terakhir, bagaimana fatwa para ulama berkaitan dengan kutub? Atau tadi di Perancis yang waktu isyanya nggak ada, habis syafaknya hampir semerbet-sebet, tapi langsung datang fajar, jadi belum pernah gelap, jadi koyo-koyone waktu isya itu tidak ada. Lah kalau seperti itu, fatwa para ulama mengikuti daerah atau negara terdekat yang masih ada waktunya. Jadi pahami nggih? Wong nang Indonesia iki ngono kuwi, ora enek isyae, tapi neng Malaysia itu enek. Lah kuwi menggunakan jamnya Malaysia. Engko nek jam neng Malaysia itu wis waktu salat isya, ya kita pokoknya salat isya. Sama di kutub yang mungkin berbulan-bulan siang, maka mencari daerah terdekat yang masih ada waktu-waktu sholatnya menggunakan waktu terdekat. Bisa dipahami nggih? Itulah kondisinya memang begitu kok. Lah mosok nanti 4 bulan enggak sholat, mesake men petang sasi ra sholat karena siang terus gitu ya. Aku wis duhuran, wis asaran, lo kira maghrib kok, telung sasi ra maghrib. Maka cari waktu terdekat yang ada waktu-waktu sholat 5 waktunya itu, nanti menggunakan kalender atau almanaknya waktu yang terdekat itu bagi umat Islam yang waktu-waktu sholat seperti ini yang kita sebutkan tadi nggak ada atau tidak sempurna, maka menggunakan waktu-waktu terdekat yang masih sempurna. Dengan itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ngoten nggih? Hari ini pertanyaan ditutup. Insya Allah kalau ada pertanyaan dicatat, bisa disampaikan ke saya. Besok mudah-mudahan di awal bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena tadi sudah disampaikan, diumumkan hari ini saudara kita ada yang
keseripahan. Nah, mudah-mudahan kita doakan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan mendapatkan yang terbaik surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi paparan dari Ustadz Solahuddin Siregar tentang sholat. Untuk pertanyaan monggo bisa disimpan dulu, ya, dicatat, kemudian dicatat, agak dicatat ya Bu, dicatat kemudian bisa disampaikan kepada kami atau disimpan dulu untuk kemudian insya Allah untuk bulan Oktober saat kajian tarjih seperti ini bisa disampaikan kepada Ustadz. Ngaten ya Bu ya. Karena kami akan bersiap untuk takziah ke rumah Ibunda Dewi di Boyolali, maka untuk kajian tarjih pada pagi hari ini kami akhiri, okay. Insya Allah kita akan mengadakan kajian kembali pada akhir Oktober bulan depan. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ibu-ibu sekalian, kondoripun akan sugeng, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kuduripun akan sugeng billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.